Kami dari kelompok Coklat ingin mempresentasikan materi fisika dasar. Pengukuran besaran dan satuan. Radiologi. Radiologi adalah bidang ilmu kedokteran yang memanfaatkan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit. Berbagai alat radiologi yang terdiri dari sinar X, CT scan, MRI, dan ultrasonografi masing-masing memiliki cara pengaplikasian yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang pengukuran, besaran, dan satuan ini tidak hanya penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam pengukuran, tetapi juga untuk menjamin keselamatan pasien dan efektivitas prosedur radiologi. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses untuk menentukan nilai numerik dari suatu besaran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. 1. Pengukuran dosis radiasi. Beberapa alat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi meliputi: yang pertama ada dosimeter, digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh pasien atau tenaga medis. Yang kedua, ion chamber, alat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi dengan mendeteksi jumlah ion yang dihasilkan oleh radiasi dalam gas. Yang kedua, pengukuran intensitas radiasi pada sistem pencitraan. Pertama, mengatur kilovolt dan miliampere untuk mengontrol energi dan jumlah radiasi yang digunakan. Yang kedua, mengatur CTDI untuk menentukan dosis radiasi yang diterima pasien selama pemeriksaan CT. Yang ketiga, pengukuran kualitas gambar. Kontras, perbedaan kecerahan antara objek yang satu dengan yang lainnya dalam gambar. Pengukuran kontras dilakukan dengan mengukur tingkat intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek dalam tubuh pasien. Resolusi spasial, kemampuan gambar untuk menunjukkan detail kecil dalam struktur tubuh. Resolusi spasial diukur berdasarkan ukuran piksel pada gambar digital atau kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan dua objek yang sangat dekat satu sama lain. Noise atau kebisingan adalah fluktuasi acak pada gambar yang dapat mengurangi kejelasan citra. Noise seringkali disebabkan oleh faktor teknis atau alat yang kurang optimal. Pengukuran noise penting untuk memastikan kualitas gambar yang optimal. Yang keempat, ada pengukuran posisi dan orientasi dalam radiologi. Fiksasi posisi adalah pengukuran dan penyesuaian posisi pasien untuk memastikan bahwa area tubuh yang relevan terfokus dengan baik dalam bidang pandang mesin pencitraan. Yang kelima, kalibrasi alat radiologi. Seperti dalam semua pengukuran ilmiah, alat radiologi memerlukan kalibrasi yang tepat untuk memastikan bahwa hasil pengukuran seperti dosis radiasi dan kualitas gambar akurat. Yang keenam, ada pengukuran keamanan dalam radiologi. 1. ALARA, prinsip yang digunakan untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima pasien hingga tingkat serendah mungkin, tetapi tetap memberikan informasi diagnostik yang dibutuhkan. Yang kedua, pengukuran penghalang radiasi. Penghalang seperti pelindung timbal digunakan untuk melindungi bagian tubuh yang tidak perlu terkena radiasi. Pengukuran efektivitas penghalang ini juga penting untuk menjamin keselamatan pasien. Yang terakhir ada pengukuran kinerja teknologi pencitraan. Dalam MRI, pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan gambar dengan resolusi yang baik tanpa menyebabkan gangguan magnetik atau radiasi yang berbahaya. Dalam ultrasound, pengukuran melibatkan pengaturan frekuensi gelombang suara untuk memastikan gambar dengan kualitas yang jelas dan akurat. Apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Besaran menggambarkan sifat-sifat fisik dari suatu objek atau fenomena. Dalam ilmu radiologi mengacu pada segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dalam proses penggambaran dan analisis medis menggunakan radiasi. Besaran yang digunakan dalam bidang radiologi: paparan,
dosis serap, dosis ekivalen, dosis efektif, interference surface dose, produk area Kerma. Paparan. Paparan adalah suatu ukuran radiasi yang mengukur udara, ditunjukkan dengan jumlah ionisasi yang dihasilkan, yaitu radiasi dalam udara. Fungsi paparan dalam bidang radiologi sangat penting karena digunakan untuk menentukan tingkat keamanan suatu prosedur pemeriksaan dalam mengatur dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Dosis serap. Dosis serap adalah jumlah ukuran suatu energi radiasi yang diserap unit massa dari suatu bahan. Dosis serap diukur dalam satuan Gray, di mana 1 GY setara dengan 1 Joule per kilogram. Dosis ekivalen. Dosis ekivalen merupakan dosis yang sudah disesuaikan dengan kualitas radiasi guna mencerminkan efek biologis yang berbeda dari jenis radiasi. Dosis ekivalen diukur dalam satuan sievert. Dosis efektif. Dosis efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan risiko kesehatan dari paparan radiasi, serta menyatakan sensitivitas organ dan jaringan terhadap efek radiasi. Interference surface dose. Interference surface dose adalah dosis radiasi yang diterima oleh permukaan kulit pasien. Produk area Kerma. Produk area Kerma adalah suatu ukuran dari kerma yang diintegrasikan dengan area yang terpapar radiasi. Apa itu satuan? Dalam radiologi, satuan mengacu pada standar pengukuran yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek fisik terkait radiasi dan pencitraan medis. Penjabaran satuan pada besaran. 1. Dosis radiasi. Satuannya adalah Gray. Definisi dosis radiasi adalah ukuran energi radiasi yang diserap oleh jaringan tubuh. 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram. Menunjukkan jumlah energi yang diserap yang dapat menyebabkan kerusakan sel, sehingga penting dalam menentukan pengobatan dan diagnosis. Yang kedua ada dosis efektif. Satuannya adalah sievert. Dosis efektif adalah satuan yang mengukur dampak biologis dari radiasi, mempertimbangkan jenis radiasi, dan jaringan yang terpapar. 1 sievert sama dengan 1 Joule per kilogram, namun juga melibatkan faktor kualitas yang berbeda untuk berbagai jenis radiasi. Dosis sievert menggambarkan risiko kesehatan yang lebih tepat daripada dosis biasa. Yang ketiga ada dosis radiatif. Satuannya adalah rad. Dosis radiatif adalah satuan yang menunjukkan dosis radiasi yang diserap oleh jaringan. 1 rad sama dengan 0,01 Gray. Dosis radiatif seringkali digunakan dalam konteks historis, tetapi masih relevan dalam berbagai literatur. Yang keempat ada frekuensi, satuannya adalah Hertz. Frekuensi adalah satuan yang mengukur jumlah siklus gelombang per detik. 1 Hertz sama dengan 1 siklus per detik. Frekuensi penting untuk menggambarkan gelombang elektromagnetik seperti sinar X. Yang kelima ada energi. Satuannya adalah elektron volt. Energi adalah unit energi yang digunakan untuk mengukur energi foton dalam radiasi. 1 elektron volt sama dengan energi yang diperoleh oleh elektron ketika dipercepat oleh potensial listrik sebesar 1 volt. Energi sering digunakan untuk menggambarkan energi sinar X dan gamma. Yang keenam ada aktivitas radioaktif. Satuannya adalah becquerel. Aktivitas radioaktif adalah satuan yang menunjukkan jumlah peluruhan radioaktif per detik. 1 becquerel sama dengan 1 peluruhan per detik. Aktivitas radioaktif berguna dalam konteks pengukuran sumber radiasi dan keamanan radiasi. Yang ketujuh ada tingkat paparan. Satuannya adalah Röntgen. Tingkat paparan adalah ukuran radiasi ionisasi yang menghasilkan muatan listrik dalam udara. 1 R sama dengan jumlah radiasi yang menghasilkan 1 kolom muatan positif dan negatif dalam 1 kg udara. Dapat digunakan untuk menilai risiko paparan sinar X. Selanjutnya ada materi tentang kelistrikan dan kemagnetan. Ada pula pengertian kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama, kelistrikan. Kelistrikan adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fenomena yang terkait dengan listrik, baik itu arus listrik, tegangan, medan listrik, maupun energi yang dihasilkan atau dikendalikan oleh listrik. Yang kedua, kemagnetan.
Kemagnetan adalah fenomena fisika yang berkaitan dengan interaksi medan magnet dengan materi dan muatan listrik. Medan magnet merupakan area atau ruang di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi bahan magnetik atau benda bermuatan. Masuk ke dalam konsep dasar kelistrikan. Yang pertama ada arus listrik yang menggunakan arus searah atau DC dan bolak-balik atau AC. Terus, hubungan antara arus dan magnet atau hukum Ampere. Yang kedua, tegangan dan gaya. Tegangan sebagai pendorong arus listrik. Daya listrik dalam sistem radiologi untuk menghasilkan energi radiasi. Yang ketiga, peran kelistrikan dalam radiologi. Digunakan untuk mengatur intensitas radiologi dan pengolahan sinyal. Menyalakan tabung sinar X, detektor, dan komponen lain dalam mesin radiologi. Konsep dasar kemagnetan. 1. Medan magnet. Medan yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui konduktor. Interaksi antara medan magnet dan muatan listrik. 2. Gaya magnetik. Bagaimana medan magnet mempengaruhi partikel bermuatan dan arus listrik. 3. Induksi elektromagnetik. Prinsip dasar generator dan motor listrik. Penggunaan induksi elektromagnetik dalam pencitraan medis seperti MRI. Lanjut, peran kelistrikan dalam peralatan radiologi. Yang pertama ada X-ray, menggunakan tabung sinar X yang memanfaatkan tegangan tinggi untuk menghasilkan radiasi. Yang kedua CT scan, menggunakan arus listrik untuk memutar tabung sinar X dan detektor menghasilkan gambar irisan tubuh. Yang ketiga ada ultrasound, menggunakan transducer elektrik untuk menghasilkan gelombang suara yang kemudian dipantulkan untuk menghasilkan gambar. Peran kemagnetan dalam radiologi. 1. MRI. Menggunakan medan magnet kuat untuk mempengaruhi proton dalam tubuh. Sistem elektromagnetik ini bekerja dengan prinsip resonansi frekuensi untuk menghasilkan gambar. 2. MRI dan kemagnetan. Kemagnetan menghasilkan medan yang mengorientasikan proton tubuh. Radiasi elektromagnetik digunakan untuk memanipulasi dan mengukur respon proton, menghasilkan gambar internal tubuh. 3. Komponen sistem MRI. Magnet superkonduktor menghasilkan medan magnet kuat. Gradient coils menghasilkan gradien medan magnet untuk memfokuskan pencitraan. RF coils mengirimkan sinyal radio untuk merangsang proton tubuh. Selanjutnya, sistem pengaturan kelistrikan dan kemagnetan dalam radiologi. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan. Sistem pengontrol berbasis kelistrikan yang mengatur daya yang diterapkan pada perangkat. Kemagnetan dalam MRI dikendalikan dengan sangat presisi untuk menghasilkan gambar yang jelas. Yang kedua, keamanan. Proteksi terhadap kelebihan daya dan gangguan elektromagnetik. Sistem grounding dan pemantauan tegangan untuk menjaga keamanan pasien dan operator. Keamanan kelistrikan dan kemagnetan dalam radiologi. 1. Keamanan pasien. Pemantauan intensitas radiasi untuk menghindari paparan yang berlebihan. Pengendalian medan magnet agar tidak membahayakan pasien dengan perangkat implan medis. 2. Perangkat proteksi. 1. Daya terisolasi untuk melindungi pasien dan operator dari bahaya arus listrik. Pengaturan dan pengecekan sistem kelistrikan secara berkala untuk mencegah gangguan. Gelombang dan cahaya. Sifat-sifat gelombang dan cahaya. Ada dua sifat utama. Dua sifat utama gelombang dan cahaya yaitu sifat gelombang dan sifat partikel yang memungkinkan cahaya untuk berinteraksi dengan materi dalam beberapa cara, seperti difraksi atau interferensi. Spektrum elektromagnetik. Gelombang cahaya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang mencangkup berbagai panjang gelombang dari sinar gamma hingga gelombang radio dengan aplikasi yang luas dalam teknologi komunikasi dan penginderaan jauh. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sekitar 299,792 km per detik, yang merupakan kecepatan maksimum dalam alam semesta, mempengaruhi bagaimana cahaya merambat dan berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari.
Penggunaan gelombang dalam teknologi. Gelombang elektromagnetik seperti sinar X dan gelombang radio digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari, termasuk dalam bidang medis untuk diagnosis dan pengobatan, serta dalam komunikasi nirkabel yang memungkinkan transfer data secara efisien. Karakteristik gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, dan mencakup spektrum luas seperti gelombang radio, sinar X, dan cahaya tampak yang memiliki aplikasi penting dalam teknologi komunikasi dan medis. Gelombang radio. Gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Gelombang cahaya tampak. Gelombang cahaya bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang mekanis. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, seperti udara, air, atau padatan, dan tidak dapat merambat di ruang hampa, seperti gelombang suara yang merambat melalui udara dan gelombang air di permukaan laut, yang menunjukkan pergerakan partikel medium. Gelombang mekanis memiliki dua jenis utama, yaitu gelombang longitudinal dan transversal, yang berbeda dalam arah getaran partikel relatif terhadap arah rambat gelombang. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang di mana arah gerakan partikel medium sejajar dengan arah rambat gelombang, seperti pada gelombang suara yang merambat melalui udara, di mana partikel-partikel medium bergerak maju mundur dalam arah yang sama dengan gelombang. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang di mana arah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, seperti pada gelombang cahaya dan gelombang pada tali yang bergetar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.